Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam kepada Pak Surya dan Bu Sagra Aulia. Di sini kami dari kelompok 2. Kami akan menyaksikan tentang hasil laporan final kami terkait pengembangan wilayah pesisir berbasis konsep marine fisheries di Kecamatan Banjar dan Tambak Boyo. Oke, selanjutnya adalah terkait outline pembahasan kita, yaitu yang pertama adalah terkait isu strategi, sehingga nanti di bab 11 itu adalah arahan pengendalian pengelolaan ruang perairan pesisir. Next. Selanjutnya ada isu strategis perencanaan ruang. Next. Yang pertama itu adalah terkait mata pencarian penduduk wilayah pesisir, di mana terdapat beberapa bulan dengan potensi sebaran ikan yang rendah. Nah, di sini terindikasi bahwa masyarakat nelayan tidak produktif pada beberapa bulan tertentu karena potensi ikan yang rendah itu mempengaruhi pekerjaan mereka sebagai nelayan. Next. Yang kedua adalah terkait potensi sumber daya pesisir. Di sini diketahui bahwa potensi sebaran ikan atau fishing ground di wilayah perencanaan dibandingkan dengan produktivitas hasil ikan tangkap di wilayah perencanaan itu terdapat ketidakselarasan. Dan di sini terindikasi bahwa daerah penangkapan ikan nelayan itu tidak sebatas pada wilayah perencanaan sejauh 12 mil saja, namun nelayan itu mencari lebih dari 12 mil batas tersebut. Saya Dimas Panji, NRP 1107. Jadi ada isu masalah lainnya terkait aktivitas utama antisipasi. Dan di sini terdapat beberapa dampak yang diakibatkan oleh aktivitas tersebut karena pembuangan limbah yang tidak sesuai dan juga aktivitas yang ilegal. Kemudian adanya peningkatan kotoran air laut, sedimen yang melayang dari pencemaran air, kemudian bertambahnya penumpukan sedimen, bertambahnya pada batuan air laut. Kemudian nantinya dari aktivitas tersebut limbah-limbahnya berdampak pada ekosistem dan budidaya ikan. Oke, sebenarnya saya Rasha Fartasana dari Peskus 90. Selanjutnya kita masuk ke bab 5 tujuan kebijakan dan juga strategi perencanaan. Di sini kami memiliki visi berupa mewujudkan wilayah perencanaan Kecamatan Banjar dan Kecamatan Tambak Boyo sebagai kawasan perikanan yang berkelanjutan. Di mana maksud dari tujuan kami adalah yang pertama kawasan perekonomian berbasis perikanan. Nah, marine fisheries pada konsep ekonomi merupakan sebuah pendekatan dengan fokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, ini juga didukung oleh pada RTMB Kabupaten Tuban tahun 2020 hingga tahun 2040. Kecamatan Banjar dan juga Tambak Boyo diarahkan untuk pengembangan kawasan Minapolitan yang selaras dengan marine fisheries ini. Kemudian kedua adalah perikanannya berkelanjutan. Di sini mengacu pada potensi sumber daya yang dimiliki oleh wilayah perencanaan kami, yaitu Kecamatan Banjar dan juga Tambak Boyo, yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perekonomian berbasis perikanan. Nah, marine fisheries pada konsep ekonomi merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati laut yang meliputi penangkapan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil laut. Di sini harapannya dari visi kami dapat meningkatkan kesejahteraan nilai ekonomi wilayah secara berkelanjutan yang berbasis sumber daya perikanan. Baik, saya Hafiz, NRP 11. Berikut merupakan misi dari implementasi misi dari visi yang telah kami rumuskan. Yang pertama, memberdayakan masyarakat pesisir dengan ilmu pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konsep marine fisheries. Yang ketiga, mewujudkan tata kelola perikanan yang meliputi penangkapan, budidaya, pengelolaan hingga pemasaran hasil laut. Yang keempat, menggunakan metode pengelolaan melalui inovasi budidaya perikanan yang berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan nilai tambah produk perikanan dengan dilakukannya pengelolaan dan pengolahan hasil sumber daya perikanan. Dan yang terakhir, mengembangkan infrastruktur guna mendorong pasar yang baik untuk produk perikanan yang lebih luas. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sania Salsabila dengan PFK 1101. Selanjutnya ini masuk pada tujuan perencanaan kami. Di sini tujuan perencanaan kami ini merupakan arahan perwujudan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perencanaan yang ingin kami capai pada masa yang akan datang dengan jangka waktu 20 tahun. Di sini kami memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu sebagai acuan untuk penyusunan rencana kawasan pesisir dan ruang laut yang diprioritaskan penanganannya. Kedua, sebagai penyusunan peraturan zonasi dan menjaga konsistensi serta keselarasan pembangunan kawasan pesisir dengan LRWP Provinsi Jawa Timur. Kemudian isu strategis, potensi, masalah, dan urgensi dalam perencanaan di wilayah perencanaan kami ini berkaitan dengan perannya pada skala prioritas pengembangan lokal. Kemudian yang keempat yaitu karakteristik wilayah perencanaan kami ini dilihat dari beberapa aspek seperti oceanografi, pengamatan ruang laut, sumber daya perikanan, dan aspek lainnya. Saya Safira dengan LP 1130. Selanjutnya yaitu tentang kebijakan dan strategi. Terdapat 5 kebijakan untuk memuluskan visi misi dari yang sudah kami rumuskan. Yang pertama yaitu mendorong pembentukan koperasi nelayan sebagai wadah untuk meningkatkan daya tawar dan memperluas akses pasar. Yang kedua yaitu membangun kerjasama antara nelayan lokal dan pelaku industri perikanan. Yang ketiga, mendorong pengembangan industri pengolahan ikan untuk meningkatkan nilai jual. Yang keempat, melibatkan industri perikanan dalam pelatihan masyarakat lokal. Yang kelima,
penegakan kebijakan mengenai perizinan pencucian pasir. Berikut adalah strategi yang sudah kami rumuskan. Yang pertama yaitu memberikan bantuan awal berupa fasilitas atau insentif bagi koperasi baru. Yang kedua yaitu pelatihan manajemen koperasi, pemasaran, dan keuangan bagi anggota koperasi yang sudah dibentuk. Yang ketiga yaitu membangun kemitraan dengan lembaga perbankan untuk keuangan untuk mendukung kegiatan koperasi tersebut. Yang keempat yaitu pelatihan metode penangkapan berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur untuk distribusi produk. Yang kelima, pelatihan khusus dan teknik pengolahan ikan, pengemasan dan standar kebersihan. Yang keenam, kolaborasi dengan industri perikanan untuk menyediakan pelatihan profesional. Yang ketujuh, penegakan kebijakan yang ketat mengenai perizinan pencucian pasir untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Yang kedelapan, implementasi sistem pengelolaan limbah yang efektif termasuk rencana daur ulang untuk materi organik dan anorganik yang disebabkan oleh pencucian pasir. Oke, selanjutnya masuk ke bab rencana suatu ruang. Sebelumnya perkenalkan saya Diandra NRPS 11. Oke, jadi di rencana suatu ruang ini terdapat 5 susunan. Yang pertama ada sentra kegiatan perikanan, yang kedua ada pelabuhan perikanan, industri kelautan, pariwisata, dan jalur distribusi transportasi yang petanya dapat dilihat di slide. Next. Oke, jadi yang pertama ada susunan pertumbuhan kelautan, ada pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan. Jadi pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan dibagi jadi dua, ada sentra kegiatan usaha perikanan tangkap dan budidaya. Yang tangkap ini ada di PPP Bulu Bancar dan PPP Galuh Gede, dan yang budidaya terdapat di HSLT Bancar Mutiara Pantai. Yang selanjutnya ada pelabuhan perikanan. Jadi pelabuhan perikanan di wilayah perencanaan kami ini ada satu jenis yaitu ada pelabuhan perikanan pantai di Bulu Bancar yaitu PPP Bulu Bancar dan Tambak Boyo yaitu PPP Galuh Gede. Yang selanjutnya ada destinasi wisata di Kecamatan Bancar dengan potensi wisata yaitu jet ski, ski air, dan pancing. Oke, selanjutnya masuk pada pusat industri kelautan dan perikanan. Di sini kami menetapkan pusat industri berupa pengolahan dan pemasaran hasil olahan ikan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada Kecamatan Tambak Boyo dan Kecamatan Bancar. Di sini untuk industri pengolahan ikan sendiri terletak pada Kelurahan Boncong, Kecamatan Bancar, dan Kelurahan Bancar, Kecamatan Bancar. Untuk industri pemasaran olahan ikannya sendiri terdapat pada Kelurahan Subontoro, Kecamatan Tambak Boyo. Oke, selanjutnya masuk pada sistem jaringan transportasi. Di sini kami juga menetapkan jalur distribusi transportasi sebagai penunjang sistem pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan. Untuk jalur distribusi transportasi yang pertama, yaitu kami menetapkan untuk arahan ke PPP Bulu Bancar hingga industri pengolahan ikan dan PPP Glodong Gede Tambak Boyo. Untuk jalur distribusi transportasi yang kedua, kami juga mengarahkan pada PPP Glodong Gede, industri pengolahan ikan hingga ke PPP Bulu Bancar. Baik, selanjutnya ada rencana pola ruang laut. Di wilayah perencanaan kami, untuk pemanfaatan ruang rencana pola ruang laut ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ini ada kawasan pemanfaatan umum dan kawasan peruntukan khusus. Di kawasan pemanfaatan umum, di sini ada zona pariwisata, zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pelabuhan perikanan, dan zona industri. Sedangkan di kawasan ketentuan khusus ini ada zona pertahanan dan keamanan. Untuk di zona pariwisata sendiri, ini pemanfaatan ruangnya berada di Kelurahan Bogorjo, Kecamatan Bancar, dengan jenis wisata yaitu olahraga air atau jet ski dan ski air, dan juga wisata pancing dengan luas pemanfaatan ruangnya sendiri mencapai 62,17 hektar. Untuk arahan pengembangnya sendiri, yang pertama ini pemberdayaan atau penguatan kelompok masyarakat sadar wisata atau Polderwis. Yang kedua, peningkatan sarana dan prasarana wisata. Yang ketiga, kajian investasi berdasarkan potensi komoditas lokal yang dimiliki pulau-pulau kecil. Dan yang terakhir, pengembangan zonasi wisata. Selanjutnya, di zona pelabuhan perikanan, ini ada dua lokasi yang dimana pertama ini ada di Kelurahan Bulu. Ini jenis pelabuhannya yaitu pelabuhan perikanan pantai Bulu Bancar dengan luas besar 10,09 hektar. Dan yang kedua ini ada di Kelurahan Bulu Gede, Kecamatan Tambak Boyo, dengan jenis pelabuhan yaitu pelabuhan perikanan pantai Bulu Gede dengan alokasi luas sebesar 26,14 hektar. Untuk arahan pengembangannya sendiri, yang pertama yaitu pembuatan dan pengesahan dokumen WKOPP untuk pelabuhan perikanan yang belum menyusunnya. Yang kedua, pembangunan, peningkatan, serta pemeliharaan fasilitas pokok dan fasilitas pendukung di pelabuhan perikanan. Dan yang terakhir, pengembangan pelabuhan perikanan. Untuk di zona perikanan tangkap sendiri, ini ada satu yang yaitu lokasinya berada di laut lepas wilayah perencanaan dengan alokasi luas sebesar 33.104 hektar. Untuk arahan pengembangannya sendiri, yang pertama yaitu pembaruan data secara berkala terkait armada, alat tangkap, serta kelompok usaha produksi dan pengolahan pada sektor perikanan tangkap. Dan yang kedua, penambahan jumlah armada dan alat tangkap. Dan yang ketiga, peningkatan skala usaha bagi nelayan dan pelaku pengolahan hasil perikanan. Yang keempat, penyuluhan dan pelatihan mengenai pembentukan dan pengelolaan kelompok usaha bersama untuk para nelayan. Yang kelima, program pelatihan untuk meningkatkan ekonomi lokal di wilayah desa pesisir. Dan yang terakhir, pengembangan fasilitas pendukung kegiatan perikanan tangkap serta pemeliharaan secara berkala.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulaiman Usmanijaya dengan NPAI 1126. Kali ini saya akan membacakan tentang zona perikanan budidaya. Nah, zona perikanan budidaya ini itu terletak pada lepas pantai wilayah perencanaan. Nah, arahan pengembangannya sebagai satu, pengembangan kawasan pesisir berbasis marine fisheries. Yang kedua, pemberian subsidi sarana dan prasarana kegiatan perikanan budidaya. Yang ketiga, pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengolahan produk dan pemasaran hasil laut. Dan yang keempat, pengembangan KJA sebagai sarana budidaya perikanan. Dan yang kelima, peningkatan kualitas SDM lokal dalam pengelolaan budidaya perikanan. Lalu ada zona industri. Nah, zona industri ini dibagi menjadi 3 tempat, 2 di Banjar dan 1 di Kelurahan Kecamatan Mas saya Tawboyo. Lalu untuk arahan pengembangannya, yang pertama pengembangan prasarana dan sarana pendukung pengolahan hasil perikanan, industri manufaktur dan industri maritim. Yang kedua, pengembangan kawasan industrial estate berbasis komoditas laut, yaitu cold storage dan KJA. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas SDM lokal di bidang industri. Oke, saya Sirah Matia dengan NRP 1092. Selanjutnya kita masuk ke skenario pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kelautan. Yang pertama itu ada kontribusi subsektor perikanan itu sendiri, di mana nilai dari kontribusi subsektor perikanan itu didapat dari nilai produksi perikanan selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai 2023 disandingkan dengan nilai PDRB yaitu pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sehingga didapatkan data yang bisa dilihat pada grafik yang dimana dapat disimpulkan bahwa perikanan terhadap PDRB Tuban sektor 1 tahun tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebanyak 0,52%. Selanjutnya yaitu ada skenario pertumbuhan ekonomi subsektor perikanan yang dimana nilainya didapat dari target yang sudah ada pada dokumen RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021 dan 2026. Jadi di target tersebut itu sudah ada target yang ingin dicapai oleh Kabupaten Tuban yaitu pada tahun akhir perencanaan sebanyak 90.732 ton perikanan. Yang dimana nanti dari tahun 2026 dan dari tahun awal 2020 itu akan menghasilkan nilai laju pertumbuhan yang mana nantinya akan digunakan untuk menghitung proyeksi pertumbuhan perikanan pada sektor perikanan pada kecamatan Tambakboyo dan Banjar. Di mana pada tahun 2044 itu nilai hasil penjualan diproyeksikan mencapai 6.525.641.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke skenario pemerataan ekonomi subsektor perikanan. Nah, di sini berjuang untuk memberikan akses setara bagi pelaku usaha di bidang perdagangan dan pengolahan hasil perikanan di wilayah perencanaan kami, yaitu Banjar dan juga Tambakboyo. Dan di sini kami memiliki data yang sudah kami olah merupakan data perdagangan dan juga pengolahan di desa-desa pesisir di wilayah perencanaan kami. Nah, di sini perdagangan mengacu pada perdagangan ikan mentah, sedangkan untuk pengolahan mengacu pada penjamuran, pengasinan, pengasapan, dan juga produksi hasil olahan ikan. Nah, dari data ini didapatkan bahwa perdagangan ikan mentah dominan di Kecamatan Banjar, khususnya di Kelurahan Sukolilo, Bujowo, dan juga Banjar. Kemudian untuk pengolahan ikan tertinggi berada di Kelurahan Kabean, Kecamatan Tambakboyo, dan masih terdapat 4 desa yang tercatat tidak memiliki sentra perdagangan maupun pengolahan. Nah, maka dari itu, untuk pemerataannya, yang pertama adalah dengan penambahan sentra perdagangan dan industri di Kelurahan Bogorjo, Banjar, Margosuko, dan juga Mekawang. Kemudian yang kedua adalah penguatan infrastruktur dan akses pasar melalui pengembangan jaringan distribusi dan pemasaran untuk mendukung perdagangan dan pengolahan ikan seperti pembangunan pasar ikan dan juga fasilitas pengolahan. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal untuk meningkatkan keterampilan dalam pengolahan hasil perikanan. Kemudian diversifikasi produk olahan ikan untuk meningkatkan nilai tambah dan juga daya saing pasar. Dan yang kelima adalah kebijakan insentif, pemberlakuan kebijakan insentif berupa dukungan keuangan bagi wilayah yang menunjukkan kesenjangan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di wilayah perencanaan kami. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aurelia Najwa dengan NRP akhir 1110. Jadi di sini kita akan membahas mengenai arahan kebijakan pertukaran uang pada sepadan partai. Lanjut. Yang pertama adalah arahan normatif yang dimana telah diatur di dalam Perpres nomor 51 tahun 2016 tentang batas sepadan pantai dan juga diatur di Permen KP nomor 21 tahun 2021 tentang penataan ruang laut. Di mana prinsip dari kawasan sepadan pantai ini sendiri adalah dikuasai oleh negara dan dilindungi keberadaannya. Kemudian pengawasannya itu dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan berfungsi sebagai mencegah abrasi dan melindungi kelestarian pantai. Nah, selanjutnya itu adalah bebas bangunan dan ditentukan sebagai tanaman pelindung dan fasilitas umum yang berasas keadilan. Nah, untuk pertimbangan penetapan sepadan pantai itu sendiri berasal dari topografi, geofisik, hidrooseanografi, ekonomi, dan budaya, di mana perlindungannya terhadap gempa, tsunami, abrasi, dan bencana lainnya.
dilanjutkan untuk melestarikan ekosistem pesisir serta pengaturan akses publik dan juga saluran air dan limbah. Lanjut untuk tujuan pemanfaatan ruang di sempadan pantai. Yang pertama adalah kelestarian untuk fungsi ekosistemnya, kemudian untuk menjamin terbukanya akses ruang laut, kemudian menjamin keamanan bangunan atau infrastruktur dari jangkauan bencana tsunami dan lain sebagainya, serta penetapan daerah evakuasi. Dan dilanjut untuk menjadi patokan penyelenggara pemerintah dalam menata kawasan sempadan ataupun pantai. Lanjut ke arahan pemanfaatan ruang tepi pantai, di mana di Kecamatan Banjar sendiri tingkat risiko bencananya itu ada di rendah dan sedang. Dan untuk rendah itu lebar sempadan pantai minimalnya adalah 100 meter, dan untuk sedang itu adalah minimal 200 meter. Dan untuk Tambak Buaya sendiri itu tingkat risiko bencananya itu sedang, di mana minimal 200 meter. Nah, untuk arahannya itu ada penyuluhan rencana pengelolaan kawasan sempadan pantai, peningkatan sarana dan prasarana wisata, mencegah munculnya kegiatan budidaya di sepanjang pantai, kegiatan budidaya yang dikembangkan yang disesuaikan dengan karakteristik setempat, pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai yang harus disertai dengan kegiatan pengawasan, serta pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai yang harus disertai dengan kegiatan penertiban. Baik, selanjutnya yaitu arahan kawasan sempadan pantai untuk fungsi perlindungan. Terdapat 3 indikasi ke depan sesuai karakteristik kontekstual. Yang pertama yaitu penanaman mangrove. Maka dari itu dibentuklah kebijakan untuk penanaman dan pemeliharaan mangrove di kawasan pesisir. Yang kedua yaitu pengembangan kawasan industri di pantai utara harus diimbangi dengan langkah-langkah perlindungan lingkungan pesisir. Dirumuskan kebijakannya mewajibkan setiap kawasan industri untuk memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang memenuhi standar lingkungan untuk mencegah pencemaran air laut. Yang ketiga yaitu potensi penurunan kualitas lingkungan, terutama kualitas air. Kemudian untuk kebijakannya mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan di kawasan industri untuk mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem pesisir. Kemudian untuk kelurahan yang di pesisir di Kecamatan Banjar terdapat 8 kelurahan dan 7 kelurahan di Kecamatan Tambak Buaya. Selanjutnya itu untuk area pemanfaatan sempadan pantai, yaitu yang pertama untuk ruang terbuka hijau, ketahanan, keamanan, dan perhubungan. Yang kedua untuk keperluan adat dan kearifan lokal, untuk wisata yaitu wisata jet ski dan pancing. Yang keempat itu struktur alami dan struktur buatan. Yang berikutnya itu tidak diperbolehkan limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3. Kemudian tidak diperbolehkan untuk fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah atau merusak bentang alam. Kemudian ada peruntukan khusus yaitu untuk konservasi, pendidikan pelatihan, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari. Kemudian kawasan produksi garam atau tambak. Yang terakhir yaitu kawasan pelabuhan laut atau penyeberangan. Oke, selanjutnya ini ada arahan pemanfaatan rawa air pesisir yang berisi indikasi program. Next. Nah, jadi ini ada contoh dari indikasi program rencana sumber ruang laut dari Pusat Pertumbuhan Kelautan. Nah, jadi Pusat Pertumbuhan Kelautan ini memiliki 6 prioritas. Yang pertama ada penetapan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan. Yang kedua ada pengembangan Pusat Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga ada penetapan Pusat Industri Kelautan dan Perikanan. Yang keempat ada pengembangan Pusat Industri Kelautan dan Perikanan. Yang kelima ada penyediaan sarana dan prasarana pendukung aktivitas pengambilan, pembangkitan, dan pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut. Dan yang terakhir ada pengembangan industri penunjang senternya industri pengolahan dan pemasaran makanan. Nah, tabelnya dapat dilihat lebih jelas pada slide. Oke, lanjut untuk program prioritas untuk di zona perikanan budidaya. Di mana program prioritas yang pertama itu adalah pengembangan kawasan pesisir berbasis marine fisheries. Kemudian pemberian subsidi sarana dan prasarana kegiatan perikanan budidaya, peningkatan skala usaha bagi nelayan dan pelaku pengolahan hasil perikanan, kemudian pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengolahan produk hasil perikanan, kemudian pengembangan KJA, dan lanjut ke peningkatan kualitas SDM lokal dalam pengelolaan budidaya perikanan. Nah, berikut adalah tabel indikasi program di untuk zona perikanan budidaya. Oke, selanjutnya lanjut ke bab 10 yaitu terkait peraturan kesesuaian kegiatan pemanfaatan dalam zona pemanfaatan ruang pesisir atau KPR. Next. Nah, di sini adalah KPRL dari kawasan pemanfaatan zona umum, di mana parameter penilaian itu ada 3, yaitu pemanfaatan yang diperbolehkan dalam dituliskan I, kemudian pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dituliskan X, dan pemanfaatan yang diperbolehkan dengan persyaratan atau izin dituliskan B. Dimana kalau I itu adalah pemanfaatan kegiatan yang diizinkan karena sifatnya sesuai, dan untuk yang tidak diperbolehkan pemanfaatan kegiatan yang tidak sesuai atau bahkan dapat menimbulkan dampak yang buruk pada lingkungan sekitarnya. Nah, untuk yang bersyarat atau diizinkan dengan syarat, pemanfaatan kegiatan itu diizinkan namun dengan batasan-batasan tertentu yang harus dipenuhi dalam kegiatan tersebut. Nah, ini adalah contoh dari salah satu KPR dari kawasan pemanfaatan zona umum, yaitu di zona perikanan budidaya atau di
tuliskan dengan zona PP. Di sini terdapat tulis yang diizinkan, tidak diperbolehkan, dan diizinkan dengan syarat. Selanjutnya kita masuk ke bab 11, yaitu arahan pengendalian pemanfaatan ruang perairan pesisir. Next. Dan di sini kita masuk ke pengawasan NJDP 3K mencakup pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, pengawasan tersebut dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangannya masing-masing serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokalnya. Nah, untuk kegiatan pengawasannya ini terdapat 5 tahap. Yang pertama adalah mengumpulkan dan mendapatkan dokumen rencana pengelolaan, kemudian kedua melakukan pertukaran data dan informasi, menindaklanjuti laporan atau pengaduan yang diterima, kemudian melakukan pemeriksaan sampel, dan melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pengawasan wilayah pesisir dan juga pulau-pulau kecil. Nah, di ini sistem pengawasannya menganut sistem pengawasan berbasis masyarakat atau Siswasmas. Nah, di sini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memantau dan juga mengendalikan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan manfaatnya. Di sini contohnya seperti tokoh agama, petani ikan, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bagian pengendalian yang dimana di sini merupakan salah satu contoh dari subbab pengendalian, itu adalah peraturan zonasi, di mana peraturan zonasi itu tujuannya untuk sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi itu sendiri dan sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang. Nah, ini merupakan salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang yang ada. Di sini kita bisa lihat bahwasanya ada salah satu contoh dari peraturan zonasi dari perikanan budidaya. Di sini merupakan ada kolom arahan zonasi dan ketentuan tambahan. Untuk arah zonasi ini merupakan salah satu arahan untuk peruntukan zona tersebut dilakukan untuk apa. Kemudian jika ketentuan tambahan itu merupakan kegiatan lainnya yang diperbolehkan ataupun bersyarat dilakukan dalam zona perikanan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada ketentuan khusus yang dimana pada wilayah perencanaan kami itu terdapat wilayah zona khusus pertahanan dan keamanan, dimana untuk mendukung adanya zona khusus pertahanan dan keamanan ini diperlukan adanya ketentuan khusus, yaitu dapat dilihat ini ada 6 ketentuan khusus yang dimana contohnya satu yaitu pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan, dimana yang keenam ketentuan khusus ini diperuntukkan agar pemanfaatan dari zona pertahanan dan keamanan ini dapat berjalan dengan sesuai peraturan yang ada. Baik, selanjutnya masuk pada bagian insentif dan disinsentif, yang dimana pada arahan pemberian insentif ini diberikan kepada pemegang persetujuan pemanfaatan orang. Dari insentifnya sendiri itu berupa fasilitas persetujuan, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan dan juga publikasi. Sedangkan pada arahan pemberian disinsentif sendiri itu diberikan kepada pemerintah daerah, ya dimana produknya sendiri itu berupa persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan uang yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah, dan yang terakhir yaitu pemberian status tertentu dari pemerintah. Baik, lalu ada arahan sanksi. Nah, arahan sanksi ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang, dan yang kedua sanksi pelanggaran pemanfaatan sumber daya. Nah, di sanksi ini terbagi menjadi beberapa poin, yaitu untuk sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang, yang pertama peringatan tertulis, yang kedua pemberhentian sementara kegiatan, dan yang ketiga pencabutan izin lokasi. Nah, lalu sanksi pelanggaran pemanfaatan sumber daya berisi peringatan tertulis, denda administratif, pemberhentian sementara kegiatan, pembekuan izin, dan pencabutan izin lokasi. Nah, semua aturan ini itu ketentuannya itu diatur pada peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.